Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mamuda, NIM 19016122. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya mau menerangkan tentang perkembangan prosa, puisi, dan drama sastra Indonesia mutakhir untuk memenuhi mata kuliah sejarah sastra Indonesia. Nah, baik, yang pertama itu ada perkembangan prosa. Seiring dengan perkembangan puisi, prosa Indonesia pun berkembang pula. Seperti puisi, prosa pun mengenal prosa lama dan prosa baru atau prosa modern. Prosa lama bersifat anonim dengan penjelasannya meliputi dongeng, hikayat, fabel, dan sage. Sedangkan prosa baru dengan diukur dari panjang pendeknya meliputi cerpen, novelet, dan novel atau roman. Nah, yang pertama itu ada satu. Maksudnya yang pertama ada angkatan balik pustaka pada tahun 2000-an. Ciri-ciri umum angkatan ini adalah tema berkisari tentang konflik adat antara kaum tua dengan kaum muda. Yang kedua ada kasih tak sampai dan kasih paksa dan kawin paksa. Bahan ceritanya dari Minangkabau. Nah, yang selanjutnya ada bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu, bercorak aliran romantik sentimental. Nah, yang sastrawan-sastrawan pada angkatan ini antara lain ada Mara Rusli yang menerbitkan Siti Nurbaya. Yang kedua ada Melari Siregar yang menerbitkan roman Azab dan Sengsara. Yang ketiga itu ada Nur Sultan Iskandar. Yang keempat ada Hamka, ada Tulis Sultan Sati. Yang kedua, yang selanjutnya ada Hamidah, Abdul Muiz, dan M. Kasim. Nah, yang kedua itu ada Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru ini pada tahun 30-an. Ya, 30-an. Ciri-cirinya antara lain bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia modern. Temanya tidak hanya tentang adat atau kawin paksa, tetapi mencakup masalah yang kompleks seperti emansipasi wanita, kehidupan kaum intelek, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada setting yang menonjol adalah masyarakat penjajahan. Sastrawan-sastrawan angkatan ini ada antara lain Sultan Takdir, Armin, Sanusi Pane, Hamka, Selasih, Hamidah, dan A.A. Panji. Nah, yang selanjutnya ada Angkatan 45. Ciri Angkatan 45 ini antara lain ada bentuk prosa lebih bebas, prosanya bercorak realisme, tema dan setting yang menonjol adalah revolusi, dan lebih mementingkan isi daripada keindahan bahasa. Yang terakhir ada jarang menghasilkan roman seperti angkatan sebelumnya. Nah, sastrawan-sastrawan yang terkenal pada angkatan ini adalah ada Khairil Anwar, ada Idrus, Pramduya Anatatuer, Utuy Kumpulan Tatang Sontani, Gembira. Nah, yang selanjutnya ada Angkatan 66. Angkatan 66 ini ciri-cirinya antara lain tema yang menonjol adalah protes sosial dan politik, isi lebih luas dan umum, standar budaya lebih umum dan lebih modern, idealisme, kalimat-kalimat yang digunakan pada cerita tidak meliuk-liuk seperti Pujangga Baru, tetapi tidak seperti Angkatan 45. Singkatnya, bahasanya bebas gitu. Nah, yang kedua, maksudnya yang selanjutnya ada sastrawan-sastrawan pada angkatan 66 ini ada A.A. Nafis, Toha Mohtar, ada Mangun Wijaya, ada Iwan Simatupang, Mokhtar Lubis, Mariange Kotopo, ada Ajib Rosidi, Motinggo Busye, Nugroho Noto Susanto. Nah, yang selanjutnya ada Angkatan 70-an. Pada angkatan ini mulai lahir karya-karya yang lebih beragam dan melawan arus mainstream. Sutarji Kalzembari dianggap sebagai pelopor angkatan ini. Nama-nama yang berpengaruh pada masa ini antara lain ada
Nokra Mahendra Sutarjikal Zembari, ada Iwan Simatupang, N. Hadini, Suparji Djoko Damono, Umar Khayyam, Danarto, Putu Wijaya, Abdul Hadi WM. Nah, angkatan selanjutnya ada angkatan 80-an sampai angkatan 90-an. Pada masa inilah sastra populer mendapat perhatian yang cukup besar masyarakat pembaca karena cerita remaja dan cerita komedi begitu mendominasi. Sastrawan yang dikenal pada masa ini antara lain ada Arswendo Atmowiloto, Mirawe, Hilman Pipit Senja, Yudhistria Adrinugraha, Senu Gumira Aji Dharma, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawi, Miki Hidayat, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada angkatan 2000-an. Angkatan ini ditunjukkan untuk menandai bergantinya pemerintahan Orde Baru ke masa pemerintahan pasca reformasi hingga sekarang ini Nah, sastrawan-sastrawan pada periode ini antara lain ada Seno Gumaira, Ayu Tamikarya, Raudal Tanjung Benua, Habibur Rahman, Andrea Hirata, Ahmad Fuadi. Nah, yang selanjutnya ada perbedaan prosa lama dan prosa baru menurut DRJS Badu adalah yang pertama, prosa lama cenderung lebih bersifat statis sesuai dengan keadaan masyarakat lama. Hampir seluruhnya berbentuk hikayat, tambo, atau dongeng. Ceritanya sering bersifat anonim dan milik bersama. Nah, prosa baru bersifat dinamis, masyarakatnya sintetis, bentuknya roman, cerpen, novel, kisah drama. Yang selanjutnya terutama dipengaruhi oleh kesusastraan barat, dipengaruhi siapa pengarang karena dinyatakan dengan jelas. Nah, yang selanjutnya tertulis. Nah, yang kita masuk ke bagian yang B. Bagian B kita membahas tentang perkembangan puisi. Nah, pada perkembangan puisi kita lihat dari yang pertama yaitu ada periode 1920 sampai 1933. Periode ini disebut juga periode angkatan Bali Pustaka. Puisi-puisi pada periode ini mewarisi corak puisi lama yang mirip pantun dan syair. Hanya saja sampiran ditiadakan untuk menjadikan puisi ini lebih intens. Corak puisi seperti syair tidak digunakan sebagai cerita, namun digunakan sebagai pengungkap makna yang lebih padat. Sastrawan-sastrawan yang termasuk ke dalam angkatan ini adalah Muhammad Yamin, Rustam Effendi, Sanusi Pane. Nah, selanjutnya ada periode 1933 sampai periode 1945. Periode ini disebut juga angkatan pujangga baru. Dalam periode ini terjadi perkembangan yang cukup pesat bagi dunia. Puisi-puisi dalam periode ini dibentuk baru dengan ciri-ciri sebagai berikut. Bentuk atau struktur puisinya mengikuti bentuk atau struktur puisi baru seperti soneta, distikon, tersina, dan oktav. Nah, selanjutnya pilihan kata-kata diwarnai dengan kata-kata indah seperti dawangan, nan, kelam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya sastrawan-sastrawan yang termasuk ke dalam periode ini adalah Amir Hamzah, J.E. Tatengket, Sanusi Pane. Nah, yang ketiga ada periode 1945 dan sampai 1953. Periode ini disebut juga angkatan 45. Ciri-ciri puisi periode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada puisinya adalah puisi bebas yang tidak terikat oleh pembagian bait, baris, dan persajakan. Nah, yang kedua ada gaya atau aliran yang banyak dianut oleh aliran ekspresionisme. Nah, ketiga ada kosakatanya adalah bahasa sehari-hari. Gaya sajaknya primastis, hubungan bearis, dan kalimat-kalimatnya bersifat implisit. Nah, sastrawan yang terkenal pada angkatan ini adalah Khairil Anwar, Asrul Sang. Nah, selanjutnya itu ada periode 1966 dan periode sampai periode 1997.
1970 maksudnya. Nah, periode ini disebut juga periode Angkatan 66. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada ini ditandai dengan adanya berbagai demonstrasi mahasiswa menentang kepemimpinan Orde Lama. Salah seorang penyair terkenal pada periode ini adalah Taufik Ismail. Adapun ciri-ciri puisi periode ini adalah: yang pertama, isi dianggap lebih penting daripada bentuk dan bahasa yang bebas. Yang kedua, kebanyakan bertema perlawanan melawan tirani dan kekejaman Orde Lama. Yang ketiga, beraliran idealisme. Nah, sastrawan-sastrawan pada angkatan ini antara lain Farid Maulana, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Gonewan Muhammad, Mansur Samin, Hartojo Andang Jaja, Teti Hareti. Nah, selanjutnya ada 1970. Pada periode ini muncul puisi-puisi yang disebut puisi kontemporer. Istilah kontemporer ini menunjukkan pada waktu, bukan pada model puisi tertentu. Karena pada masa kontemporer ini banyak model puisi yang konvensional. Adapun ciri periode ini adalah protes yang ditemukan tidak seperti dalam periode 66 ditunjukkan kepada Orde Lama dan kemunafikan, tetapi tentang kepincang-pincangan masyarakat pada awal industrialisasi. Nah, soalnya ada kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek dalam pembangunan. Yang ketiga, ada banyak mengungkapkan kehidupan batin, religius, dan cenderung mistik. Yang keempat, ada cerita dan pelukisan bersifat algoris dan fabel. Nah, sastrawan yang terkenal pada angkatan ini ada Sutarji Kalzembari, M.H. Ainun Najib, Sujarwo, Remi Silado, Taufik Ismail. Nah, periode pertama atau puisi lama berdasarkan pada strukturnya, puisi di Indonesia nah perkembangan sampai sekarang dibagi menjadi 4 periode, yaitu ada periode pertama atau puisi lama, periode pujangga baru atau puisi baru, periode pelepasan atau puisi modern, dan yang terakhir ada periode revolusi sampai sekarang atau puisi kontemporer. Nah, yang ketiga kita mau membahas perkembangan drama. Sejarah perkembangan drama di Indonesia dipilah menjadi sejarah perkembangan penulisan drama dan sejarah perkembangan teater di Indonesia. Sejarah perkembangan penulisan drama meliputi periode drama Melayu rendah, penulisan lakonnya didominasi oleh pengarang drama Belanda peranakan dan Tionghoa peranakan. Nah, yang kedua ada periode drama pujangga baru. Lahirlah Bebasari karya Rustam Effendi sebagai lakon simbolis yang pertama kali ditulis oleh pengarang Indonesia. Periode drama yang ketiga ada periode drama zaman Jepang. Setiap pementasan drama harus disertai naskah lengkap untuk disensor terlebih dahulu sebelum dipentaskan. Dengan adanya sensor ini, di satu pihak dapat menghambat kreativitas, tetapi di pihak lain justru memacu munculnya naskah drama. Nah, yang keempat ada periode drama sesudah kemerdekaan. Naskah-naskah drama yang dihasilkan sudah lebih baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sudah meninggalkan gaya pujangga baru. Pada saat itu, penulis drama yang produktif dan berkualitas baik adalah Utoy, Tatang, Sontani, Motinggo, Boishi, dan Rendra. Nah, yang kelima ada periode drama Mutakir. Peran tim dan DKJ menjadi sangat menonjol. Terjadi pembaruan dan struktur drama. Pada umumnya tidak memiliki cerita antiplot, non-linear, tokoh-tokohnya tidak jelas identitasnya dan bersifat non-tematis. Penulis-penulis dramanya yang terkenal antara lain Rendra, Arifin, Cener, Putu Wijaya, dan Rian Tiarno maksudnya. Dan selanjutnya ada perkembangan teater di Indonesia dibagi ke dalam 1. Masa perintisan teater modern diawali dengan munculnya komedi Stamwell. Yang kedua ada masa kebangkitan teater modern.
ditandai dengan munculnya teater Dardanella yang terpengaruh oleh Barat. Yang ketiga ada masa perkembangan teater modern, ditenggerai dengan hadirnya sandiwara maya, dan setelah kemerdekaan ditandai dengan lahirnya Adni dan Asdarafi. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ada masa teater mutakhir ditandai dengan berkiprahnya 8 nama besar teater yang mendominasi zaman emas pertama dan kedua, yaitu Bengkel Teater, Teater Kecil, Teater Populer, Studi Klub, Teater Bandung, Teater Mandiri, Teater Koma, Teater Saja, dan Teater Lembaga. Nah, selanjutnya kita masuk ke ragam drama. Secara pokok ada 5 jenis drama, yaitu tragedi, komedi, melodrama, dan farce. Drama tragedi adalah lakonan yang menampilkan sang tokoh dan kesedihan, kemuraman, keputusan, kehancuran, dan kematian. Drama komedi adalah lakon ringan yang menghibur, menyindir, penuh seloroh, dan berakhir dengan kebahagiaan. Tragedi komedi adalah gabungan antara tragedi dan komedi. Melodrama adalah lakuan tragedi yang berlebih-lebihan, dan farce adalah komedi yang dilebih-lebihkan. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih belajar juga. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.